Untuk tegangan pada kolom, kita hanya melihat tegangan yang timbul akibat gaya dalam normal. Tapi kondisi normalnya kemarin adalah normal eksentris. Jadi begitu kita masuk rumus tegangan, tegangan akibat normalnya yang N per A itu untuk kondisi normal sentris. Kalau kalian ingat kembali ya. Nah, bagaimana dengan kondisi eksentrisitas normal tersebut? Itu menimbulkan momen eksentrisitas sehingga selain akibat normal, tegangan pun juga ada timbul akibat momen eksentrisitas ya, yaitu sebesar plus minus M per W. Momen eksentrisitas pun ini bisa kita lihat arahnya. Ada yang terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y. Jadi plus minus MX per WX, terus plus minus MY per WY. Ya, seperti itu. Jadi kita punya rumus, kalau kalian masih ingat, rumus tegangan kita. Ya, kita punya rumus tegangan sigma, ya. Ingat notasi tegangan lentur kita. Dua-duanya nggak mau. Oke, jadi ini adalah rumus tegangan kombinasi antara normal dan momen. Kalau kalian perhatikan ya. Nah, momen di sini yang kemarin baru kalian kerjakan adalah hanya momen akibat eksentrisitas normal. Kalau kalian masih ingat ya, di mana momen ini kita uraikan lagi dalam sumbu arah X dan Y. Jadi M per W ini, nah ini kalau kalian masih ingat kita uraikan lagi jadi ada di mana W itu adalah IX per Y atau IY per X ya. Ini. Kemudian ini yang arah sumbu Y-nya MY kali X per Y. Oke, nah di sini notasinya kalau kalian lihat sumbu X kita dan sumbu Y kita yang kemarin kita kerjakan dalam notasi M kecil. Menunjukkan itu adalah momen eksentrisitas gaya normal. Nah, kalau kalian ingat lagi, kita kembali lagi ya ke awal, ke struktur kita. Gaya-gaya dalam kita selain normal, ada gaya dalam momen, dan ada gaya dalam lintang. Nah, kita lihat dulu nih, untuk yang menimbulkan tegangan lentur. Ya, namanya tegangan lentur, kita lihat gayanya nih. Gaya dalam apa sih yang menimbulkan tegangan lentur? Sudah jelas itu adalah normal dan momen. Kalau lintang itu tersendiri ya, beda. Kenapa? Karena dia lintang itu apa sih? Gaya yang tegak lurus terhadap penampang. Ya. Jadi dia tidak sebidang dengan normal dan momen ini, tegangannya. Dia tegangannya ini jadi seperti mengiris dari penampang kita, ya, sisi penampang kita. Nanti akan saya bahas yang lintang, saya masuk dulu masih yang normal dan momen ya. Jadi kalau kalian perhatikan ada normal, ada momen. Nah, ini yang kemarin kalian kerjakan masih hanya normal saja, tapi normalnya eksentris. Jadi ada unsur momennya juga. Nah, bagaimana kalau struktur kita ini ada momen luarnya? Maka momen luarnya ini juga harus kita gabungkan dalam menghitung tegangan. Ya. Jadi momen yang timbul ini tidak hanya akibat eksentrisitas gaya normal ya, karena kita punya kan
gaya dalam, ada momen, dan normal. Nah, kalau kalian masih ingat, misalkan kita punya struktur seperti ini, balok di atas dua tumpuan ya ceritanya nih. Terus oke, ini kalau kita lihat misalkan irisannya, nah ini secara sumbu 3 dimensi kita punya, nah ini adalah sumbu Y kita, sumbu irisan kita ya, dan ini adalah sumbu X kita. Sedangkan elemen struktur kita ini berada di arah sumbu Z nih, ini sumbu Z. Ya. Jadi kalau kalian biasa menghitung ya, waktu di Ansruk 1 ataupun Ansruk 2 ya, menghitung gaya-gaya dalam, ini gaya-gaya dalam yang timbul apa? Timbul terhadap sumbu Z. Seperti itu. Jadi di sini ada momennya adalah MZ, yaitu momen yang timbul akibat beban yang bekerja di elemen struktur kita terhadap sumbu Z ini. Ya, biasanya ada beban merata, ada beban terpusat, ataupun kombinasi keduanya. Seperti itu. Nah, momen yang timbul ini, bagaimana kita gabungkan terhadap persamaan tegangan lentur? Kalau kita lihat, untuk momennya tadi, di sini kan ada dua unsur sumbunya. Ada sumbu X dan Y kalau secara irisan. Nah, sedangkan momen yang terhadap beban luar ini adalah momen yang bekerja terhadap sumbu Z. Jadi di sini bukan kita tambahkan lagi, jadi bukan ditambahkan MZ kali jarak per IZ. Karena kan kita sumbu irisannya cuman X dan Y. Ya, kita tidak melihat arah sumbu Z-nya. Nah, maka momen MZ ini kita tambahkan terhadap momen yang sebidang dengan MZ ini, arahnya. Kalau kita lihat irisan kita ini adalah sumbu X, ya, yang ini horizontal sedangkan ini Y-nya, maka MZ ini sebidang dengan sumbu X kita. Sehingga komponen momen yang ini nanti menjadi MX total. Ya. Di mana MX total ini apa? Adalah penjumlahan akibat momen eksentrisitas normal dan akibat momen yang timbul akibat beban luar. Jelas ya? Jadi yang kita gabungkan MZ ini adalah dengan MX terhadap sumbu X, bukan terhadap sumbu Y. Ya. Jadi bisa saya tuliskan. Kita punya rumusan tegangan kita menjadi ini MX total ya, kali per IX. Nah, sedangkan yang akibat eksentrisitas normalnya di sini berarti kalau hanya dia bekerja yang di sumbu Y-nya, dia hanya satu ya, akibat eksentrisitas normal saja. Nah, ini biasanya kombinasi momen dan normal ini bisa kita lihat pada misalkan struktur balok ya. Kalau kolom kan yang dominan adalah normal saja. Biasa kita mengabaikan untuk yang untuk beban yang akibat beban luarnya. Sebenarnya ada, cuman dalam soal biasanya kita
kemarin kita tekankan untuk yang beban yang dominannya, yaitu beban normalnya, beban aksialnya, ya, baik dia tekan atau tarik. Nah, yang balok ini kalau yang biasa kalian kerjakan ya waktu di Ansuk 1, misalkan balok di atas 2 tumpuan, sendi roll ataupun misalkan balok cantilever yang terdiri dari tumpuan jepit saja. Nah, itu memiliki momen akibat beban luarnya. Nah, ini kita gabungkan waktu mau mencari rumusan tegangan lenturnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk rumusan tegangan lentur? Ini normal dan momen. Sudah jelas? Ingat ya, jadi MX total ini penjumlahan MZ dengan momen eksentrisitas normal terhadap sumbu X. Ya, MZ plus MX. Saya tuliskan saja di sini ya. MX total. Akumulasi ya. Jadi akumulasi ini pengertiannya apa? Kalau misalkan arah momennya sama, ini berarti kita penjumlahan. Tapi kalau arah momennya ini berbeda, akumulasinya menjadi pengurangan ya untuk MZ dan MX-nya. Oke, jadi ini. Ini adalah MX totalnya. Nah, yang tanda positif negatifnya ini sama seperti waktu saya jelaskan di tegangan pada kolom. Ya, normal, lihat apakah dia tekan atau tarik. Kemudian tanda positif negatif untuk momennya berarti dilihat dari arah momennya. Apakah di sisi tersebut dia tertekan, berarti negatif, ataukah di sisi tersebut titik yang kita mau cari tegangannya ini apakah dia tertarik jadi positif, ya. Jadi itu sama. Yang membedakan hanya untuk kondisi MX-nya aja. Di sini MX-nya adalah MX total. Jelas ya? Ada yang mau tanya? Permisi Ibu, izin bertanya. Ya. Ibu, berarti kalau misalkan di soal itu untuk MZ gambar apa Ibu namanya? Lengkung yang momen tanda positifnya, berarti dia akan sama persis seperti X, Bu ya? Sama seperti X bagaimana maksudnya? Yang kan kalau misalkan mengerjakan soal, dia kan di penampang potongan yang 2 dimensi itu kan biasanya di setiap sumbu X-nya kan ada di gambar ini Bu arah Oh, momennya. Kalau positif misalkan dia menjauhi titik atau mendekati titik. Berarti kalau untuk MZ-nya gambarnya ditimpa juga atau menggunakan gambar yang si MX-nya itu, Bu? di kita satu-satu. Jadi kita cari MZ, kamu gambarkan nih arah MZ-nya. Kemudian yang MX-nya kamu gambarkan lagi. Oh, baik. Jadi masing-masing Bu tetap. Masing baru nanti kamu dapat totalnya. Kalau kamu langsung gambarkan jadi satu, takutnya kan kamu nggak tahu nih awalnya arah momennya yang MZ seperti apa, yang MX seperti apa. Jadi gambarkan dulu satu-satu baru digambarkan hasil MX totalnya nih arahnya seperti apa momennya. Ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ini saya ada contoh soal. Saya share ya, sebentar. Ini dari soal ujian juga. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini balok. Kalian bisa perhatikan ini terlihat seperti 3 dimensinya ya. Sebenarnya sih bentuk strukturnya tuh seperti garis lurus biasa kalau kalian di nih seperti ini sebenarnya nih ya. Nih. Jadi kalian harus bisa
melihat, oh bentuk strukturnya tuh seperti ini. Ada beban rata, terus ini ada beban horizontal. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini yang kalian harus perhatikan adalah bebannya apa, terus yang ditanyakan apa, ya. Yang ditanyakan di sini adalah kalian diminta, saya bahas yang tegangan lentur dulu ya, kalian abaikan dulu pertanyaan untuk tegangan gesernya ya. Nah, diminta adalah menghitung diagram tegangan lentur pada irisan momen maksimum positif. Jadi di sini kalian harus cari dulu nih, dari bentang A, B, C ya, di mana sih timbul ada irisan momen maksimum positif. Nah, ini gunanya Anstruk 1 kemarin saya suruh kalian pelajarin lagi. Buat diagram gaya-gaya dalam. Nah, di situ kan bisa terlihat nih diagram momen. Oh, irisan momen positifnya, maksimum positifnya ada di mana. Ya, seperti itu. Jadi, untuk pertanyaan yang A, menghitung dan menggambar diagram tegangan lentur, berarti kalian perlu apa mencari? Mencari adalah di sini gaya dalam, normal, dan momen. Karena tegangan lentur. Jadi kalian cek dulu. Di irisan momen maksimum positif tersebut, berapa normal yang timbul, berapa momen yang timbul. Seperti itu. Ya, kalau misalkan ditanya tegangan lentur di irisan B, berarti di irisan B tersebut normalnya berapa, kemudian momennya berapa. Tegangan lentur di irisan A, normalnya berapa, momennya berapa. Ya, tergantung pertanyaannya, diminta di mana irisannya. Jelas ya, seperti itu. Nah, kemudian kemarin saya sudah jelaskan ya, dalam tegangan ada 2 unsur penting. Pertama adalah gaya-gaya dalam, yang kedua adalah section properties. Section properties ini irisan penampangnya berbentuk seperti apa. Yang kemarin-kemarin kolom kita lihat penampangnya masih sederhana ya, berbentuk persegi panjang. Nah, di sini bentuknya kalau kalian lihat di soal adalah berbentuk T terbalik. Kebetulan di sini inersianya sudah diberikan, titik beratnya sudah diberikan. Jadi kalian tidak perlu mencari lagi, ya. Kalau misalkan tidak diberikan, berarti harus kalian hitung di mana posisi titik berat penampangnya, terus berapa inersianya. Karena itu akan kita perlukan dalam perhitungan tegangan. Ya, itu ada di Ansluk 2, menghitung titik berat, kemudian menghitung inersia ya. Kalian boleh buka catatan Ansluk 2 kalian. Seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira kalau dari bentuk soal seperti ini ada di mana sih irisan momen maksimum positifnya? Ada yang tahu? Rafif? Ada di mana? Irisan momen maksimum positif? Titik K nggak, Bu? Titik K. Irisannya, kenapa? Kalau irisan berarti yang kamu lihat adalah strukturnya dari A sampai C ada di irisan mana? Kalau titik K itu kan titik kerja gaya normal. Irisan BC, Bu. Irisan BC. BC. Maksudnya di daerah BC, BC ya? karena jaraknya lebih besar dari AB. Ya, jadi bukan karena jaraknya lebih besar dari AB. Kalau kalian perhatikan ya, daerah AB ini kan cantilever, sudah pasti nanti momennya itu momen negatif ya. Kalau kalian udah terlatih ya membuat MLN, AB ini pasti daerah momen negatif. Berarti momen positif ini berada di daerah BC. Nah, di sini kalian hitung nih, apakah dia tepat di tengah bentang BC ataukah tidak. Biasanya sih pasti bukan di tengah bentang ya. Momen maksimumnya ini kalian harus cari posisi X di mana yang menghasilkan
mendapatkan momen maksimum positifnya. Ya, itu gunanya tadi kalian belajarin ansur satunya lagi. Kemudian di irisan tersebut kalian harus cek. Nah, tadi kan kalian sudah dapatkan nih bahwa di momen maksimum positifnya adalah di irisan di antara daerah BC. Nah, kira-kira saya gambarkan aja ya, kurang lebih kan berarti mungkin daerahnya di sini nih. Nih ya, kita belum tahu nih X-nya di berapa ya, bentang jaraknya. Saya tulis dalam X nih. Nah, kira-kira di irisan tersebut ada gaya dalam apa sih yang menimbulkan tegangan lentur? Kalau kalian lihat sekilas, ada yang bisa lihat? Siapa? Ayo, siapa? Masa mesti ditunjuk terus siapa? Dari lihat bentuk seperti ini, bentuknya sederhana ya. Tadi kan saya sudah gambarkan itu. Bentuknya seperti itu. Sorry, saya share lagi. Bentuknya seperti ini ya. Mau berak. Kemarin juga mau berak. Tapi tidak. Ini A, B, C. Ya. Kemudian kurang lebih irisannya kan tadi di sini, irisan momen maksimum positifnya ya. Jadi di irisan ini kita katakan ini irisan D, ya. Irisan momen maksimum positifnya. Nah, irisan D ini gaya dalam apa sih yang perlu kita cari tadi untuk tegangan lentur? Gaya dalam normal, Bu. Gaya dalam apa? Normal bukan? Normal terus Lintang. tegangan lentur apa? Tadi yang menimbulkan tegangan lentur gaya dalam apa? Momen, Bu. Momen dan normal. Nah, dilihat sekilas, menurut kalian di irisan D itu adanya apa saja? Adanya Kalau momen, Bu. kalian adanya Momen, Bu. momen. Jadi nanti ada MD. Ya, momen di irisan D. Terus ND-nya ada tidak? Enggak, Bu. Kenapa tidak ada? Enggak ada gaya sejajar. Kenapa tidak ada? Aduh, Bu, sorry, Bu. Ada. Jadi MD ada, ND ada. Iya, Bu. Oke, kalau yang lain? Tadi siapa, Rian ya? Iya, Bu. Yang lain ada? Pendapat lain? Ini masih bahasan analisis strukturnya, belum masuk tegangannya ya. Salwa? Mana Salwa? Ada Salwa? Hadir?
Tidak ada ya, Salwa ya? Ma, ayo. Atala ada, Atala? Dua 22039 Atala? Ada? Tidak ada juga. Rania? 22032 Rania ada? Kalau nggak ada dicoret aja Kak Eli. Dicatat nanti dicoret. Ada Ibu. Ada ya. Saya ada beberapa juga yang tadi udah saya coret kalau nggak ada. Coba kalau dipanggil responnya ya. Oke Rania, menurut pendapat kamu benar di irisan D itu untuk tegangan lentur ya, kita masih bahas tegangan lentur. Kira-kira yang timbul itu MD dan LD. Ya. MD dan ND-nya, normal dan momen. Ini saya nggak bahas loh ya. Ini kalian harus cari sendiri ansur satunya. Kalau kalian nggak bisa dapat angkanya dari mana, berarti nanti masuk ke tegangannya, berarti kalian nanti nggak bisa juga. Kalau nggak saya kasih dari soal tadi, kalian coba hitung deh ya. Coba gambarkan diagram momen lintang dan normalnya. Ya, 5 menit saja saya minta. Terus nanti ada yang share. Sudah dicatat ya soalnya tadi ya. Beban merata 12 ton per meter lari. Beban horizontalnya tadi 8 ton ya. Tumpuannya A itu cantilever 2 meter. Terus bentang BC-nya 6 meter. B-nya itu sendi, C-nya itu roll. Coba saya minta kalian gambarkan diagram momen lintang normalnya. Kalau enggak momen dan normal dulu aja. Kita masih bahasan tegangan lentur ya. Cukup momen dan normal saja. Saya minta kalian gambarkan. 5 menit ya. Nanti langsung ada yang share.
Oke, sudah lebih dari 5 menit. Coba siapa? Tolong di-share gambar diagram tegangan normal dan momennya. Kalau memang sudah sekalian buat lintang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Regina, sudah dibuat? Regina tidak ada juga ya? Safira? Mama tadi Kartus ambil penggaris aku, dimain-mainin mama penggaris aku. Padang. Terus kita kembali. Udah. Aku kasih Gali, ada? Dari 70 orang tidak ada satupun yang sudah membuat. Divo 20077. mana? Ini ini enggak. Ini empat. Kamu ya. Syadan sudah dibuat? Belum, Bu. Sonia Alia? Saya masih coba bikin, Ibu, masih agak rada bingung sih. Dari momen lintang normal, satu pun belum ada yang membuat salah satu diagram pun dari kalian semua. Normal deh, diagram normal yang paling gampang. Belum dibuat juga. Kelihatannya, maaf Eli, saya potong ya. Kelihatannya memang semua saling menunggu. Sudah nggak apa-apa. Itu kan bukan ranah kita. Jadi silakan mencari, keluarkan aja sudah hasilnya. Kuliah juga masih ada sih, coba ya masih ada ditutup gitu ya. Nanti tinggal di ujian kan offline nanti Kak Eli ya. Jadi nggak apa-apa, udah hasilnya aja dikasih momen sekian, tentang sekian, nomor sekian. Datangnya dari mana ya silakan cari sendiri. Jadi nanti kalau nilai akhir yang lulus cuma 2 atau 3 ya udah memang itu adanya. Ya, jadi nanti kalian coba dibuat sendiri ya. Saya nggak akan menjelaskan Iya. lagi untuk mendapatkannya hasilnya jadi berapa itu ya. Kalian coba dihitung sendiri. Jadi di sini nanti kalian bisa pada saat kalian mau menggambarkan diagram mencari gaya-gaya dalam, saya minta nanti pada saat ujian pun kalian gambarkan lengkap.
Itu untuk apa? Supaya kalian lebih mudah melihat nanti irisannya, ya. Jadi tidak hanya sepetak, misalkan di irisan B, kalian mencari cuman MB, NB, LB, tapi tidak. Lebih baik kalian gambarkan dulu keseluruhan diagramnya. Nah, baru kalian lihat, oh di titik tersebut, di irisan tersebut berapa besarnya gaya dalam. Seperti itu. Ya. Nah. Ya, jadi ini tadi saya cuma minta kalian menggambarkan seperti ini, ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa melihat. Tadi saya minta adalah irisan untuk tegangan lentur momen maksimum positif. Jadi kalian tinggal tarik dari irisan momen maksimum positif berapa besar gaya dalam yang diperlukan untuk tegangan lentur. Berarti kalian punya momennya berapa, normalnya berapa di irisan sini. Jelas ya? Nah, nanti kalian sudah dapatkan di irisan tersebut berapa besar momen dan normalnya, kalian tinggal tulis. Di bawahnya keterangannya. Oh, di irisan tadi, misalkan tadi kita namakan irisan D, momen maksimum positifnya adalah 42,67 ton meter. Ini arahnya. Kemudian momen maksimum positif. Normalnya adalah sama dengan 0. Ya. Nah, nanti yang untuk geser nanti belakangannya diminta di lintang mana nanti ya. Oke. Nah, setelah kalian dapatkan gaya-gaya dalam, baru kalian masukkan ke rumus tegangan lenturnya. Jadi tadi kan kalian sudah tahu, oh ternyata di irisan tadi cuma ada momen maksimumnya, MD-nya saja. Sedangkan normalnya sama dengan 0. Berarti begitu kita masuk ke rumus tegangan lentur, ini lebih mudah. Berarti kita cuma ada komponen momen saja. Yang rumusan normalnya itu 0 berarti tidak ada. Ya, kalian bisa hitung. Nah, jadi ini kalian tinggal lihat ya tadi saya bilang ada 2 unsur penting, gaya dalam dan section properties. Gaya dalamnya normalnya 0, tinggal kalian buat. Terus momennya berapa, arahnya bagaimana nih, saya sudah gambarkan di irisan penampangnya. Jadi begitu kita masuk menggambarkan diagram tegangan lentur, karena di sini hanya momen terhadap sumbu X, karena tadi kan momen beban luarnya nih sebidang dengan sumbu X ya, jadi kita masukkan di arah sumbu X. Maka waktu menggambarkan diagram tegangan lentur, kita cukup mencari serat teratas dan terbawah, serat terluarnya. Berbeda waktu kalian mengerjakan di kolom kemarin, eksentrisitas 2 arah, ya ada normal eksentrisnya. Berarti yang kita gambarkan biasanya adalah titik-titik terluarnya. Kenapa? Karena tegangan lentur itu biasanya besarnya adalah di daerah paling serat terluar dari irisan penampangnya. Kalau dia eksentrisitas 2 arah berarti titik-titik terluarnya. Tapi kalau dia satu arah doang seperti ini, hanya terhadap sumbu X berarti serat luar paling atas dan serat luar paling bawahnya. Ya, seperti itu. Nah ini silakan kalian buat, berarti tinggal kita masukkan sigma atas berapa, sigma bawah berapa. Unsur section properties yang diperlukan berarti hanya inersia, kemudian Y-nya. Kenapa? Karena di sini cuma ada MX. MZ sama dengan MX. Jadi MX kali Y per IX. Plus minus MX kali Y per IX. Ya.
Nah, tinggal dilihat nih, momennya kan seperti ini. Berarti apa? Daerah atas ini tandanya negatif, daerah bawah tandanya positif. Nih, negatif, positif. Y-nya berarti ini ada Y atas, Y bawah. Kenapa? Karena tidak simetris ya. Penampang T-nya tidak simetris untuk arah sumbu X-nya. Jadi ini adalah Y atasnya, panjangnya berapa? Ini adalah Y bawahnya. Nah, ini adalah pentingnya tadi posisi titik berat penampang. Kalau belum diberikan, harus kalian hitung sendiri. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya tegangannya sekian, ya atas bawah. Kemudian tinggal kalian gambarkan saja untuk diagramnya. Oke, skala ya. Saya minta waktu menggambarkan. Jadi jangan asal digambarkan. Sini kan didapat yang atasnya negatif 640. Kemudian bawahnya positif 320. Ya. Jadi kalian gambarkan dengan skala. Kalau kalian gambarkan tidak berskala, begitu kalian tarik, ini mempengaruhi posisi letak garis netral. Ya, garis netral apa sih? Yaitu di mana tegangan sama dengan 0. Oke, nah di sini karena hanya ada akibat momen beban luar, dia berimpit nih garis netral dan garis beratnya ini berimpit posisinya, ya seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tegangan lentur sebelum saya masuk ke tegangan geser? Sudah jelas semua? Udah ya, tidak ada yang ini berkomentar, saya anggap sudah jelas, saya lanjutkan saja. Jadi, bahasan tegangan kita, tadi gaya dalam kita sudah punya momen dan normal, itu adalah komponen tegangan lentur. Nah, kemudian kita masih punya satu unsur gaya dalam yaitu lintang. Nah, lintang ini berbeda kita kelompokkan dengan tegangan lentur. Kenapa? Karena dia kan lintang tuh gaya yang tegak lurus dari bidang elemen struktur kita, ya. Sehingga dia menimbulkannya bukan tegangan lentur tapi tegangan geser. Oke, nah ini rumusannya. Seperti biasa ini di depannya ditambahkan positif negatif ya. Plus minus L kali S per B kali I. Ya. Tanda positif negatifnya ini tergantung apa? Tergantung dari gaya lintangnya. Dia positif kalau lintang positif, dia negatif kalau lintang negatif. Seperti itu. Ya. Nah, ini keterangannya. L itu apa sih? L itu gaya lintangnya. S-nya ini apa? Statis momen. Kemudian B-nya adalah lebar penampang, di mana kita mau mencari posisi tegangan gesernya. Dan I-nya adalah inersia penampang. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini misalkan elemen struktur, ini balok AB, balok cantilever AB. Nah, ini bidang gesernya ini. Nah, ini bidang gesernya. Kenapa? Karena gaya lintang ini apa? Gaya yang tegak lurus terhadap ini. Arah sumbu kita kan ini ya. Nah, jadi dia menggeser terhadap irisan kita. Bidang gesernya ini. Ya, dia kan tegak lurus nih. Tegak lurus ini. Nah, ini menggeser nih. Geser ini. Sehingga waktu kalian masukkan di sini, dia tegak lurus terhadap ini, maka statis momen yang kita lihat ini adalah statis momen terhadap sumbu X. Jadi SX,
kemudian inersianya juga adalah inersia terhadap sumbu X. Ya. Nah, tadi yang ini sumbu Z ini kan sebidang dengan sumbu X kita nih. Ini sumbu X-nya. Ya. Arahnya. Dari tegangan geser kita. Oke. Jadi di sini kita punya statis momennya adalah terhadap sumbu X, kemudian inersianya juga inersia terhadap sumbu X. Jelas ya? Nah, untuk gaya lintang, saya rasa kalian sudah bisa menghitung ya. Ini di ansur 1. Kemudian tadi I-nya inersia penampang juga itu sudah di ansur 2 ataupun mungkin sudah diberikan di soal ya, seperti soal yang contoh tadi, inersianya sudah diberikan. Nah, tinggal kalian masukkan adalah unsur statis momen S dan unsur B-nya, lebar penampang. Nah, jadi ini misalkan nih penampangnya adalah penampang persegi panjang B kali H. Ya. Jadi apa sih maksudnya B lebar penampang waktu kalian mencari rumus tegangan geser? Itu adalah posisi di mana tegangan geser kalian mau cari berapa sih lebar penampang yang diirisnya. Contohnya, kalian mau mencari tegangan geser di sini. Berarti B-nya yang mana? B-nya adalah yang melalui irisan ini. Oh, ini berarti B-nya ini. Kebetulan ini penampangnya sama ya, tapi kalau misalkan penampangnya bentuk T seperti tadi. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari di sini, irisan sini, berarti B-nya yang mana? B-nya adalah B badan dari penampang T-nya. Tapi kalau kalian mau mencari tegangan geser di sini, B-nya lebar penampangnya yang mana? Adalah lebar penampang ini. Ya, tergantung irisan kalian mau cari tegangan gesernya. Oke. Nah, sedangkan statis momen itu apa? Statis momen itu adalah luas kali jarak. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari tegangan di sini, nih, tegangan geser di sini, maka statis momennya mana? Nah, ini tinggal lihat. Kalian bisa melihat daerah atas irisan atau daerah bawah irisan. Bebas, ya. Kalian mau lihat atas atau bawah. Nih. Lihat atas irisan atau bawah irisan. Nih. Ini kalau kalian mengambil bagian bawah irisan, berarti adalah luasan ini. Ya, kalau kalian mengambil atas irisan, berarti luasan daerah. Apakah sama? Sama. Hasilnya harus sama. Jadi begitu kalian mencari statis momen, S-nya, kalian pilih daerah yang menurut kalian lebih mudah. Nah, kalau saya lebih mudah melihat yang kuning ini. Ya. Jadi apa sih statis momennya? Statis momennya adalah luas ini, luas arsiran, ya. Jadi kalian kan udah tahu nih, bentangnya ini. Nih, kalian kan sudah tahu ininya berapa, lebarnya, terus ini berapa nih, udah tahu kan ya. Nah, kemudian luas arsiran dikali jarak. Jaraknya mana? Jarak dari titik berat daerah arsiran ke berat gabungan. Jadi contohnya saya ambil ininya di sini ya, misalkan sumbu X-nya ya. Nah, maka ini dari sini ke sini. Dari titik berat arsiran ke titik berat gabungan. Itu adalah jaraknya.
Ya, jadi statis momen adalah luas dikali jarak. Oke ya. Nah, waktu kalian menggambarkan diagram tegangan geser, ini berbeda dengan tegangan lentur. Ya, kalau tegangan lentur kan biasanya kalian gambarkan dia yang paling besar adalah di sisi terluar. Ya, kalau kalian ingat bentuknya ya, kalau yang akibat momen tuh yang atasnya kan bentuknya kayak segitiga gitu ya. Justru yang dia semakin kecil, 0, terus kemudian di bagian bawahnya membesar lagi. Nah, sedangkan untuk tegangan geser dia kebalikannya. Di sisi-sisi terluar, dia tegangan gesernya adalah sama dengan 0. Ya, kalau kalian perhatikan nih bentuknya nih. Untuk diagram tegangan geser. Nah, jadi di sini 0, di sini 0 nih, di sisi terluar. Dan dia maksimum adalah di sumbu X-nya, di garis beratnya. Ini adalah tegangan geser maksimumnya. Ya, jadi kalau kalian diminta menggambarkan diagram tegangan geser, maka yang harus kalian hitung biasanya adalah tegangan geser di posisi garis beratnya, yaitu tegangan geser maksimumnya. Karena di sisi-sisi terluar dia sama dengan 0. Tegangan gesernya. Ya, satu lagi selain tegangan geser maksimum, yang kalian harus hitung adalah kalau penampang kalian ada perubahan lebar penampangnya. Contohnya tadi penampang berbentuk T tadi. Nah, kenapa ini perlu dicari? Karena begitu kalian menghitung tegangan geser di irisan sini, ini kan sedikit atas, B-nya berbeda dengan sedikit bawah. Sedikit atas B-nya kecil, sedikit bawah B-nya besar. Maka di sini harus kalian hitung lagi nih, berapa sih tegangan geser yang ada di daerah yang ada perubahan lebar penampang. Jadi itu ya, daerah yang ada perubahan lebar penampang dan posisi tegangan maksimumnya, yaitu di garis berat. Kelas, ada yang mau ditanyakan untuk tegangan geser? Oh ya, satu lagi, notasi untuk tegangan geser itu bukan sigma ya, tapi tau ya. Jadi kalian jangan menyamakan dengan tegangan lentur. Kalau tegangan lentur kan sigma. Nah, untuk tegangan geser ini notasinya adalah tau. Seperti huruf T ini ya, kalau kalian perhatikan ya. Nih. Kalau tegangan lentur kan sigma. Nah, ini contohnya tadi ya, yang ada perubahan lebar penampang, kalian bisa lihat. Kalau dia B-nya besar, tegangan gesernya kecil atau besar? Saya tanya, pada saat di sini, sedikit atas sama sedikit bawah, tegangan gesernya lebih besar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Kenapa lebih besar yang bawah? Alasannya? Oke ya. Jadi ingat ya, kalian bisa lihat dari rumusannya saja. Tau adalah L kali S per B kali I. B-nya lebar penampangnya ada di posisi bawah. Jadi berbanding terbalik. Kalau B-nya besar, maka tau-nya kecil. Kalau B-nya kecil, tau-nya besar. Ya, makanya di sini kalau kalian perhatikan gambarnya, di daerah atas dia ini kecil nih. Ini kecil. Nah, pada saat di sini tapi ada perubahan lebar penampang dari kecil tahu-tahu jadi besar sampai segini. Nah, terus ini yang posisi maksimumnya. Oke. Mas, ada yang mau tanya tegangan geser?
Jadi kalau untuk tegangan geser, section properties yang kalian harus perhatikan adalah tadi B-nya dan statis moment. Kalau inersia kan biasanya sudah diberikan ya, atau seandainya belum diberikan pun mungkin kalian sudah hitung waktu mencari tegangan lenturnya, inersianya, ya, IX. Oke, kita kembali lihat soal yang tadi ya. Soal yang tadi pun juga diminta adalah kalian menghitung tegangan gesernya. Saya sharekan kembali untuk soalnya. Nah, kalian perhatikan. Hitung dan gambarkan diagram tegangan geser pada irisan lintang maksimum. Ya, jadi kalian harus melihat irisan lintang maksimumnya ada di mana. Ya, tadi yang tegangan lentur di irisan momen maksimum positif, kemudian tegangan gesernya adalah di irisan lintang maksimum. Ya, yang dikatakan cuma lintang maksimum. Jadi kalian tidak usah memperhatikan tanda positif negatifnya. Lihat nilai mutlak yang besar. Jadi misalkan positif 5 sama negatif 10, berarti yang kalian ambil adalah lintang maksimumnya adalah yang negatif 10. Ya. Atau misalkan positif 15 dengan negatif 7, berarti yang kalian ambil sebagai lintang maksimumnya adalah yang lintang positifnya. Ya. Jadi lihat nilai mutlaknya yang besar. Kalau ditanyakan adalah lintang maksimum. Kecuali ditanyakan di lintang maksimum positif, berarti yang kalian pakai adalah yang nilai lintangnya yang positif. Atau misalkan yang ditanya lintang negatif, berarti kalian ambil yang nilai lintang negatifnya. Ya, jadi tergantung pertanyaannya apa. Oke, nah ini adalah diagram lintangnya. Jadi kalau kalian perhatikan dari diagram lintang ini kalian punya ada irisan A, B, dan C. Nah ini kebetulan kalau kalian masih ingat ya di ansur 1, momen maksimum berarti lintang sama dengan 0. Nah ini kalau kalian perhatikan. Nih di irisan momen maksimum lintang sama dengan 0. Ya. Nah di sini berarti yang kita perhatikan adalah posisi lintang yang paling besarnya. Jadi kita punya lintangnya adalah di A itu 0. Di irisan B kita punya 2 nilai lintang. Ingat ya, kalau lintang bukan seperti momen. Kalau momen kan mau lihat kiri atau kanan di irisan yang sama, momennya harus sama. Nah, tapi kalau lintang bisa berbeda. Sedikit kiri, sedikit kanan, lintang belum tentu sama. Nah, seperti di irisan B ini. Sedikit kiri lintangnya adalah negatif 24 ton. Sedikit kanan lintangnya adalah positif 40 ton. Ya, terus kita punya di titik C lintangnya negatif 32 ton. Berarti kita lihat yang paling menentukan, yang paling maksimum nilainya adalah yang 40 ton. Jadi kita punya irisan lintang maksimumnya adalah di irisan B, tapi yang kita pakai bukan yang 24 ton ya. Karena di irisan B ini kan ada 2 nilai lintang. Yang kita pakai adalah yang 40 ton.
Ya, irisan B sedikit kanan. Makanya tadi saya minta kalian lebih baik menggambarkan keseluruhan diagramnya, MLN-nya. Supaya kalian lebih mudah menentukan irisan mana yang ditanya. Ya, seperti itu. Nah, dari lintang kita sudah punya, baru kita masuk ke rumus tegangan gesernya, ke section properties. Nah, iya. Jadi kita sudah punya, ini gaya dalamnya, L-nya adalah positif 40 ton. Nah, tadi yang seperti saya bilang, kalau untuk tegangan geser, yang perlu kalian hitung adalah di posisi garis berat, yaitu adalah sebagai tegangan geser maksimum, dan di posisi di mana ada perubahan lebar penampang. Jadi saya katakan ada toe max, toe 1, dan toe 2. Ya, itu yang perlu kita cari. Jadi di sini tinggal dimasukkan lintangnya, kemudian statis momennya adalah irisan di mana kita mau cari tegangan gesernya. Saya contohkan yang untuk maksimumnya. Untuk maksimum di garis berat, berarti kita lihat irisannya begini. Sama seperti tadi, statis momen adalah luas kali jarak, berarti kita arsir nih daerahnya. Kalian mau ambil yang daerah atas atau yang daerah bawah. Nah, kalau saya lebih mudah yang atas nih, karena bentuknya cuma satu ya, daerahnya ini. Oke, jadi langsung saya masukkan luasan daerah yang kuning ini. Ya, luasannya adalah 0,2 kali 0,8. Nih, ini luasannya. Kemudian jarak titik beratnya, dari titik berat arsiran ke sumbu X, jaraknya adalah yang ini, 0,4. Ya, oke. Kemudian satu lagi, lebar penampangnya, irisannya mana tadi? Irisannya adalah ini. Tadi, lintang maksimum ada di sini. Berarti dia lebarnya mana? Lebarnya adalah yang kecil ini. 0,2. Ya, di sini saya pakai satuannya dalam meter. Jadi yang sentinya saya rubah ke meter. Ton dan meter pasang ini. Nah, sekarang kita lihat yang potongan ada perubahan lebar penampangnya. Ya. Nah, untuk statis momen ini sama kalau kalian perhatikan. Jadi kalian jangan bingung. Bu, kalau yang ini toe 1, toe 2, statis momennya beda enggak? Enggak, sama, dia sama. Kenapa? Karena irisannya kan sama. Yang membedakan apa? Cuman lebar penampangnya. Sedikit atas, B-nya adalah sebesar 0,2, sedikit bawah, lebarnya adalah 1 meter. Ya, ini sedikit bawah lebarnya, ini sedikit atas lebarnya. Sedangkan irisannya kan kita sama nih, sama-sama di sini. Nah, yang ini juga sama, statis momennya berarti tinggal lihat kalian mau pakai yang mana. Mau pakai yang atas atau yang bawah. Nah, ini kebetulan bentuknya nih hampir sama, sama-sama kotak. Jadi bebas, kalian mau pakai yang atas boleh, yang bawah boleh. Kalau saya lebih mudah yang bawah. Kenapa? Karena waktu mencari jarak dari titik berat arsiran ke titik berat penampang, ini lebih mudah yang bawah. Ya. Nih, jarak dari yang hijau ini, titik berat hijau ke sumbu X-nya. Yaitu sebesar 0,3 ini. Di sini kita sudah dapatkan. Kalau kita sudah dapatkan hasil-hasilnya nih, tinggal digambarkan. Ingat di sisi terluar
dia tegangan gesernya sama dengan 0 ya. Perhatikan di atas dan bawahnya 0. Ya, di sini 0, sini 0. Kemudian ini to 2, ini to 1, ini to maksimumnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas untuk tegangan lentur dan tegangan gesernya? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah bisa ya? Sudah mengerti? Tinggal kalian perdalam lagi ya, mencari MLN-nya ya. Satu lagi tadi, ini tadi yang tegangan lenturnya kebetulan dia tidak ada normalnya. Tapi kalau ada normal, dan normalnya ini eksentris ya, jangan lupa ditambahkan. MZ dan MX-nya ditambahkan. Tambahkan ini ingat bukan selalu di jumlah ya, tapi akumulasinya. Lihat arah momennya, apakah dia sama ataukah dia berbeda. Ya. Kalau tidak ada dari saya sudah cukup. Bu Grace ada mau menambahkan, Bu?
Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan lagi ya untuk hari ini? Sudah cukup jelas ya? Kalau ada yang masih mau tanya silakan, karena minggu depan sudah masuk ke tegangan di bidang miring. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Nanti untuk minggu depan akan dikabarkan lagi ya. Kemungkinan kita masih online ya untuk minggu depan. Untuk dokumentasinya sudah? Untuk perwakilan setiap kelasnya? Kelas A siapa ya kelas A? Alwa ya, kelas A ya? Atau siapa ya? Kelas B, Maharani atau Dipo sudah? Sudah saya screenshot, Ibu. Oke, yang kelas C? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada, untuk hari ini sudah cukup. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dari Bu Grace ada yang mau tambahkan, Bu? Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Makasih, Bu. Sore, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Ibu.